Oke guys, kali ini kita kedatangan ya Mio Jaya. Suaranya sangat kasar seperti ini dan ngasap ya. Tadi pas masih hidup sangat ngasap tebal. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita turunkan mesinnya, kita pisahkan dari rangka ya, kita bongkar ya. Ini kita coba dulu untuk knalpotnya, dan untuk cover bodinya kita juga copot ya. Kita lepaskan semuanya. Oke guys, ya sesudah kebongkar ya, maaf tadi tidak kita rekam ya, karena kita gugup ya. Ini kondisi piston dan bloknya itu sangat memprihatinkan ya, bisa kita tengok sudah baret dan ya begitulah, sampai tidak ada kompresi. Untuk setangnya ini hanya baret untuk di pen pistonnya saja ya, karena tadi gancet seret ya tadi pennya itu saat kita lepas. Untuk stangnya aman. Oke, setelah kita bersihkan semuanya, kita mulai rakit-rakit saja ya. Ini untuk bagian headnya kita rakit dulu. Ini untuk brake labnya, untuk yang sisi renggang itu di bagian atas ya, sisi renggang bagian atas. Setelah itu kita pasang kuku klepnya atau kuku macan deng. Kuku macannya kita pasang, kita paskan. Ini ada dua ya di sini ya. Setelah itu kita gejrotkan pakai kunci T14 ataupun berapa yang masuk, dilapisi kain. Setelah itu kita tekan, terus kita papan-papankan ya namanya. Oke, setelah pasang sempurna seperti ini untuk bagian bawahnya kita letak kain ya, supaya klepnya tidak ke bawah. Untuk yang bagian satunya lagi sama seperti yang tadi. Untuk cara masangnya seperti itu, kita pas-paskan itu kuku macannya, jangan lupa kita pasang ya seperti tadi aja guys. Kita kecerot-kecerotkan saja sampai benar-benar pas ya. Kita ketok-ketok untuk membankan ya. Setelah itu kita kita unboxing dulu untuk blok dan sehernya yang baru. Kita nggak memakai yang merek original ya, karena ini untuk untuk irit saja sih, tapi yang kualitasnya lumayan lah. Ini merek Mikuni. Kita rakit-rakit dulu untuk ring sehernya ya. Setelah itu kita pasang ke stang sehernya, kita pas-paskan dulu. Oke, itu yang kancing satunya sudah saya pasang di bawah. Untuk yang satunya lagi setelah pen terpasang baru kita pasang lagi, yaitu pengancing pen sehernya. Oke, kita dule-ule ya namanya itu. Oke, setelah terpasang kita lap-lap dan kita bersihkan lagi, dan pas-paskan lagi untuk cara gapring sehernya itu. Kita bersihkan dan kita angkat penutup telapnya tadi ya. Kita bersihkan sampai mulus guys. Setelah itu kita pasang untuk blok silindernya atau blok sehernya ya. Tapi jangan lupa untuk perpak yang bawah itu kita pasang dulu. Kita pas-paskan, kita kasih oli, kita kasih pelumasan untuk di ring seher dan di sehernya, dan di blok seher yang baru juga kita pasang ya. Kita kasih oli atau pelumasan. Kita lemek-lemekkan saja.
itu kita pasang, kita pas-paskan dan kita masukkan. Jangan lupa untuk ring sehernya kita juga, untuk gap ringnya kita pas-paskan dulu saat pemasangan blok seher ini ya. Oke ya, cudil begitu. Kita mainkan saja jari-jari kita. Setelah semuanya terpasang, kita belesakkan ke bawah. Kita tarik untuk rantai kampratnya supaya sehernya ke atas. Kita pukul-pukul sedikit karena ini lumayan seret ya. Kita pukul pakai palu karet. Setelah itu kita bersihkan lagi untuk di bagian dinding atas blok sehernya, karena kebersihan itu bagian dari iman guys ya. Melanjutkan yang tadi kita memasang perklep ya, tadi belum selesai, saya malah sudah masang bloknya. Ini kita memasang untuk temlar atau rocker arm. Ini kalau di Mio ada bos-bosannya, ini nanti dimasukkan dan dipas-paskan saja ya. Untuk rocker arm in dan X nya itu kalau tidak pas ya pasti tidak mapan ya. Untuk ketelitiannya kita perlukan juga. Setelah itu kita pasang untuk noken asnya, kita lemei oli sedikit di bagian rumah laharnya. Setelah itu kita pukul pakai palu karet sedikit ya, supaya masuk dan pas ya. Begitu kita putar-putar juga lancar ya. Setelah itu kita kasih perpasang yang bagian atas ini, kita kasih lem sedikit ya, dikit-dikit aja kita kasih lem. Setelah itu kita pasang untuk headnya, kita paskan. Dan jangan lupa untuk pin dowel yang 2 tadi kita pasang. Setelah itu kita pasang, kita pukul-pukul, kita sampai mapan ya, sampai pas gitu. Setelah itu kita pasang untuk keempat, untuk platnya dulu. Untuk plat di sini ada plat untuk penahan noken dan pen rocker armnya. Setelah itu kita pasang untuk keempat baut, keempat mur. Kita pasang jangan sampai ada yang ketinggalan ya guys, tapi nggak mungkin ketinggalan sih. Kita putar-putar. Setelah itu kita kencangkan torsi ya. Kalau nggak pakai kunci torsi ya pakai manual aja bisa. Ini saya pakai kunci torsi ya, cetek agar merata. Kita kencangkan secara siap. Untuk baut yang pakai kunci L5 ya kalau nggak salah, itu antar apa bal antar PT Wonosobo mana gimana. Kita kencangkan secukupnya, saja untuk baut yang L itu, karena itu jadi baut kecil. lebih banget tadi Gunung Bismo kan mulus berangkatnya Bismo tuh wong jak dinginnya terus bayar saja kamu udah itu kita topkan ya, kita topkan dan pasang untuk gigi sentriknya. Kita topkan dulu di bagian manet, itu ada tandanya. Di bagian gigi sentri juga ada tanda, itu di plat ada garis dan di gigi sentrinya itu ada garis. Nanti kita posisi lurus, dan di manet juga lurus ya, posisi top, posisi piston di atas. Kita pas-paskan. Setelah itu kita kasih baut. Ini untuk Mio bautnya cuma satu di tengah saja. Oke, setelah itu kita pasang untuk tensionernya. Kita pasang tensioner yang lama ya, karena masih bagus. Kita pasang. Ini tadi sudah saya pengkerutkan atau kita ke atas kan ya, karena kita mau memasang
untuk kedua baut ini dulu kita kencangkan secara secukupnya saja guys, karena ini rawan dol atau slack ya. Setelah itu kita balikkan lagi untuk penekannya agar menekan si rantai ketengnya atau rantai kampret ya, sudah tertekan ya. Setelah itu kita kasih oli, kita masukkan olinya. Oke, setelah kita memasukkan oli, ini tadi saya kelupaan untuk mengencangkan ya. Untuk itu kita harus teliti guys. Ini sudah saya kencangkan. Setelah itu kita cek untuk kenaikan oli atau sirkulasi olinya. Ya, ini sudah naik ya untuk olinya. Oke, sudah dipastikan lancar. Setelah itu kita tutup bagian headnya, kita bersihkan dan kita tutup ya. Kita pasang untuk kedua bautnya. Ini memakai kunci 10 ya. Kita kencangkan secukupnya saja untuk di bagian sini. Ini untuk karetnya tidak saya ganti karena masih bagus ya, belum bocor. Kita kencangkan secukupnya. Setelah itu kita lap agar bersih ya. Enak dipandang kalau bersih gitu. Oke, kita pasang busi. Setelah itu lanjut kita untuk naikkan kerangkanya. Kita naikkan ya. Ini dibantu oleh adik saya guys. Oke, kita masukkan asnya. Setelah itu kita kencangkan untuk bautnya ya, harus kencang ya untuk di sini. Ya, ini kondisi setelah saya rakit untuk semuanya. Suara mesinnya sudah halus dan aman guys. Setelah itu kita tes jalan. Untuk kondisi mesinnya aman, tidak ada kendala dan sudah tidak ngebul lagi guys.